Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas bab 20 dari buku Richard Thaler, Misbehaving. Judulnya menarik banget nih, Narrow Framing on the Upper East Side. Ya, narrow framing, pembingkaian sempit. Sumber utama kita ya bab itu sendiri ya. Ceritanya kan dimulai dari Thaler sama beberapa koleganya ya, termasuk Daniel Kahneman. Iya, Waktu mereka sabbatical bareng di Russell Sage Foundation di New York. betul sekali. Dan ini jadi latar belakang yang penting. Nah, misi kita di sini tuh mau bongkar gimana caranya cara pandang yang sempit atau narrow framing ini bisa nyelip gitu aja dan ngaruh ke keputusan penting. Mulai dari strategi manajerial di perusahaan gede sampai ke cara kita ngelola investasi pribadi ya kan? Benar, kita akan lihat gimana Thaler mengungkapnya lewat cerita dan riset dia. Mereka. Tapi ya kayaknya realitanya nggak gitu ya. Haha, iya betul. Cerita awal ini langsung ngena karena nunjukin gimana lingkungan, terus dinamika sosial itu bisa banget ngaruh ke produktivitas. Bahkan buat pemikir hebat kayak mereka. Justru karena nggak sesuai ekspektasi itu ya. Nah, iya. Kegagalan capai target produktivitas yang mereka harapkan itu malah jadi pemantik refleksi penting. Ini ngegarisbawahi tema utama kita. Gimana konteks, faktor-faktor yang kayaknya nggak relevan, itu bisa ngebentuk cara kita mikir dan bertindak. Justru dari tahun yang kerasa kurang produktif ini, lahir beberapa gagasan krusial. Oke, saya baca salah satu ide penting yang muncul dari sana itu dari Kahneman dan muridnya ya, dan Lovallo. Iya, dan Lovallo. Mereka ngamatin sesuatu yang agak kontradiktif gitu di pengambilan keputusan para manajer. Bisa dijelasin nggak soal ini? Apa sih yang mereka sebut ramalan berani sama pilihan penakut itu? Tepat. Jadi, Kahneman sama Lovallo ngelihat ada dua bias nih, yang seringkali kerjanya malah berlawanan arah. Pertama, ramalan berani, atau bold forecast. Oke. Ini kecenderungan kita buat jadi terlalu optimis pas bikin prediksi atau rencana. Kita bayanginnya skenario terbaik melulu. Tapi, pas tiba waktunya ambil tindakan atau keputusan yang ada risikonya, Nah, gimana tuh? muncul bias kedua, pilihan penakut atau timid choices. Kita jadi enggan gitu ambil resiko, bahkan kalau secara rasional itu sebenarnya nguntungin. Jadi optimis pas nyeramal, tapi kok jadi takut pas mau bertindak? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Nah, ini nyambungnya ke konsep fundamental dari Kahneman soal pandangan dari dalam atau inside view. Ah, inside view. Versus pandangan dari luar atau outside view. Gini, pas kita pakai inside view, kita fokusnya ke detail unik situasi kita sendiri. Kita ngerasa proyek kita spesial, tim kita hebat, dan cenderung ngabaikan data statistik atau pengalaman orang lain di situasi serupa. Jadi itu yang bikin optimis berlebihan tadi ya? Betul. Sebaliknya, outside view itu ngajak kita ngelihat data dari kasus-kasus serupa di masa lalu. Biasanya gimana sih, rata-rata berhasilnya berapa persen, gitu kan? Masalahnya, kecenderungan alami kita tuh ya selalu condong ke inside view itu. Ada contoh yang terkenal banget dari Kahneman sendiri soal ini kan, yang proyek bikin kurikulum itu. Iya, itu klasik banget. Jadi ada tim ahli lagi ngerancang kurikulum baru, pas ditanya satu-satu pakai inside view mereka soal proyek spesifik itu, wah semua optimis banget. Prediksinya selesai dalam 18-30 bulan lah. Cepet juga ya kedengerannya. Nah, tapi untungnya ada satu anggota tim yang pengalamannya luas dan diminta ngelakuin analisis outside view. Dia lihat data historis proyek kurikulum serupa. Hasilnya, proyek sejenis rata-rata butuh minimal 7 tahun buat selesai. 7 tahun? Jauh banget dari 30 bulan. Dan yang lebih ngeri lagi, sekitar 40% dari proyek-proyek itu gagal total. Wow, itu bedanya drastis banget. Tapi, ironisnya, bukannya Kahneman sendiri juga pernah kejebak bias ini ya? Nah, ini dia. Bener banget. Dan ini nunjukin betapa susahnya ngindarin jebakan inside view. Jadi, setelah kolaborator terdekatnya, Amos Tversky, meninggal dunia, Kahneman kan harus nyelesain buku penting mereka, Choices, Values, and Frames, sendirian. Iya. Dia sempat bilang ke Thaler waktu itu, mungkin butuh sekitar, 6 bulan aja lah buat nyelesain. Kenyataannya, hampir 4 tahun. 4 tahun dari prediksi 6 bulan. Ya, ini pengakuan jujur dari si pencetus konsepnya sendiri. Betapa kuatnya bias optimisme itu pas kita ngeliat dari dalam. Oke. Jadi kita punya kecenderungan alami buat terlalu pede pas ngerencanain, inside view,
ramalan berani, tapi terus jadi terlalu takut rugi pas harus eksekusi keputusan berisiko. Loss aversion, pilihan penakut. Kombinasi ini kedengarannya bahaya juga ya? Bahaya banget, apalagi di dunia bisnis dan investasi. Coba bayangin, kamu bikin rencana berdasarkan skenario yang terlalu optimis, tapi pas harus komitmen sumber daya atau ambil langkah berisiko yang perlu buat capai rencana itu, malah mundur karena takut gagal. Nggak sinkron jadinya ya, rencana sama eksekusi. Persis. Nah, Taylor pengen nguji fenomena pilihan penakut ini langsung di lapangan. Ini yang bikin dia eksperimen sama para eksekutif itu. Saya baca hasilnya lumayan bikin kaget sih. Betul. Thaler ngasih skenario hipotetis tapi realistis ke 23 eksekutif puncak di sebuah perusahaan besar. Pertanyaannya gini, andai divisi Anda punya kesempatan ambil proyek investasi, peluang sukses 50%, kalau sukses untung $2 juta. Peluang gagal juga 50%, kalau gagal rugi $1 juta. Oke, 50-50, untung 2 juta, rugi 1 juta. Perlu dicatat nih, nilai harapan atau expected value proyek ini positif, yaitu $500.000. Artinya, kalau proyek kayak gini dilakukan berkali-kali, rata-rata bakal ngasilin untung $500.000 per proyek. Secara statistik murni, ini tawaran bagus banget. Logikanya sih sebagai manajer yang mewakili perusahaan ya harusnya diambil dong ya proyek ini, tapi hasilnya nggak gitu. Nah, itu dia intinya. Hasilnya sangat mengejutkan. Dari 23 eksekutif itu, cuma 3 orang yang bilang mau ambil proyek itu. Cuma 3? Dari 23? Iya. Mayoritas nolak kesempatan yang secara matematis nguntungin buat perusahaan. Wah, kenapa bisa gitu? Alasannya apa mereka nolak? Kan tugas mereka mestinya maksimalin nilai perusahaan. Nah, Ferrum nanyain alasannya. Jawaban seorang manajer, ini kayaknya mewakili banget. Dia bilang kira-kira, peluangnya kan 50-50. Kalau sukses, paling saya dapat pujian atau bonus kecil. Tapi kalau gagal dan rugi $1 juta, karir saya bisa tamat, bisa dipecat. Wah, jadi mikirnya ke pribadi ya, bukan ke perusahaan. Iya, mereka nggak ngelihatnya sebagai keputusan bisnis rasional buat perusahaan, tapi sebagai pertaruhan personal yang konsekuensinya asimetris. Rasa takut rugi $1 juta plus dampaknya ke karir itu jauh lebih gede daripada potensi untung $2 juta yang mungkin cuma dihargai dikit. Ini loss aversion yang diperparah sama struktur insentif. Tapi kan aneh ya kalau dilihat dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Aneh banget. Dan ini kebukti pas Thaler nanya pertanyaan yang sama ke CEO perusahaan itu. CEO punya perspektif beda. Dia bilang, ke-23 proyek itu independen satu sama lain. Maksudnya hasil satu nggak ngaruh ke yang lain? Iya, dia justru pengen divisinya ngambil semua 23 proyek itu. Kenapa? Karena dalam portofolio 23 proyek, hukum rata-rata bakar jalan. Nilai harapan totalnya jadi gede banget, $11,5 juta. Dan risiko rugi signifikan secara keseluruhan jadi kecil banget gara-gara diversifikasi. Ah, masuk akal. Jadi kalau 1-2 gagal, masih ketutup sama yang lain yang berhasil. Betul. 1 atau 2 proyek gagal nggak jadi masalah besar kalau banyak yang berhasil. Nah, ini dia nih. Berarti masalahnya bukan cuma di manajernya dong ya, tapi di sistemnya. Ini yang Taylor sebut dumb principle problem itu. Tepat sekali. Masalah prinsipal yang kurang cerdas. Seringkali masalahnya bukan cuma di agen alias manajernya yang takut ambil resiko demi karir pribadi, tapi di prinsipal, yaitu sistem perusahaan, termasuk CEO dan dewan direksi, yang nyiptain sistem insentif dan evaluasi yang salah. Gimana tuh sistem yang salahnya? Sistem ini seringkali, entah secara implisit atau eksplisit, ngehukum hasil buruk atau kegagalan. Meskipun keputusan awalnya bagus pas diambil, tapi karena ada hindsight bias. Dia stilik balik itu ya, ngelihat ke belakang setelah tahu hasilnya. Iya, jadi gampang banget nyalain keputusan masa lalu kalau hasilnya jelek. Akibatnya, ya manajer jadi belajar buat main aman aja. Oke, dan dalam konteks ini, gimana para manajer tadi ngelakuin narrow framing? Kok bisa nyambung? Nah, para manajer itu ngelakuin narrow framing atau pembingkaian sempit karena mereka ngevaluasi proyek investasi itu secara terisolasi satu persatu. Fokusnya cuma satu pertaruhan tunggal, untung $2 juta atau rugi $1 juta. Nggak lihat gambaran besarnya ya? Benar. Mereka gagal ngelihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari portofolio potensi 23 proyek yang dimiliki perusahaan. Padahal secara agregat, risikonya jauh lebih kecil dan potensinya gede banget. Fokus mereka terlalu sempit ke satu pohon,
bukan ke hutannya. Oke, oke. Jadi kombinasi narrow framing, lihat keputusan satu-satu, sama loss aversion, takut rugi, ini inti masalahnya ya? Iya. Taylor sama Shlomo Benarci terus ngembangin ini lagi kan, jadi konsep myopic loss aversion. Apa tuh kaitannya sama teka-teki di dunia keuangan? Benar, konsep myopic loss aversion atau keengganan rugi miopic kayak rabun dekat gitu ya? Iya. Ini jadi kunci penting buat ngejelasin salah satu anomali gede di keuangan. Equity Premium Puzzle, teka-teki premi ekuitas. Apa itu equity premium puzzle? Intinya gini, secara historis, imbal hasil investasi di saham atau ekuitas itu jauh lebih tinggi daripada aset bebas risiko kayak obligasi pemerintah. Selisihnya ini, si premi ekuitas ini, gede banget, sekitar 6% per tahun di AS. Nah, teori ekonomi standar agak susah ngejelasin kenapa selisihnya segede itu cuma pakai asumsi tingkat keengganan resiko risk aversion yang wajar. Kayaknya orang minta gaji atau premi yang tinggi banget buat mau nanggung risiko saham. Kenapa ya? Dan myopic loss aversion ini nawarin jawaban. Gimana caranya? Taylor dan Benarzi bilang jawabannya mungkin ada di seberapa sering investor ngevaluasi atau ngecek kinerja portofolio investasinya. Oh, frekuensi ngeceknya. Iya, kalau kamu sebagai investor ngecek naik turunnya nilai saham kamu tiap hari atau tiap bulan, ini kan narrow framing dalam waktu ya. Kamu bakal lebih sering kepapar sama kerugian jangka pendek. Bener juga. Nah, karena kita tahu rugi itu rasanya sekitar 2 kali lebih sakit daripada untung yang setara, loss aversion, paparan yang sering sama rasa sakit ini bikin investor jadi jauh lebih sensitif sama risiko dibanding kalau mereka cuma ngevaluasi dalam jangka panjang, misalnya setahun sekali. Jadi makin sering lihat, makin merasa sakitnya kalau lagi turun ya. Persis. Frekuensi evaluasi yang tinggi ini, digabung sama keengganan rugi, bikin investor jadi miopik, fokus ke gejolak jangka pendek, dan akhirnya nuntut premi yang tinggi banget buat mau investasi di aset berisiko kayak saham. Dan semakin cenderung ngehindarin resiko atau minta kompensasi tinggi. Ada cerita menarik dari Paul Samuelson soal ini kan? Yang soal taruhan koin itu? Iya, anekdot klasik banget. Ekonom legendaris Paul Samuelson pernah nawarin taruhan simple ke seorang koleganya. Lempar koin, kalau keluar kepala, heads, kolega itu menang $200. Kalau keluar ekor, tails, dia kalah $100. Untung 200, rugi $100. Secara statistik bagus banget ini tawarannya. Nilai harapannya positif $50. Betul. Tapi si kolega nolak taruhan tunggal ini. Alasannya persis kayak manajer tadi. Rasa sakit hilang $100 lebih gede rasanya daripada senengnya dapat $200. Nah, yang menarik, kolega itu terus nambahin. Meskipun dia nolak satu taruhan, dia bersedia ngambil 100 taruhan kayak gitu sekaligus. Hah? Kok gitu? Nggak konsisten dong kedengerannya. Gimana Samuelson ngelihatnya, terus gimana Thaler ngelihatnya? Nah, Samuelson, dari kacamata ekonomi neoklasik yang asumsinya rasionalitas penuh, si Ekon itu, Manusia rasional sempurna ya? iya, dia buktiin secara matematis kalau ini perilaku irasional. Argumennya, kalau kamu nolak satu taruhan, tunggal, ya kamu harusnya nolak juga serangkaian taruhan serupa. Logikanya, kalau kamu tahu bakal nolak taruhan ke-100 pas gilirannya tiba, karena saat itu jadi taruhan tunggal terakhir, maka kamu juga harus nolak yang ke-99, terus mundur sampai taruhan pertama. Nolak satu berarti nolak semua. Tapi Thaler punya interpretasi beda. Bener, Taylor dan Benarzi ngebalik logikanya. Mereka bilang kesalahan kolega Samuelson itu bukan pas dia mau nerima 100 taruhan, yang secara agregat kan untung banget dan risikonya minimal. Kesalahan sebenarnya justru pas dia nolak taruhan tunggal yang pertama itu. Oh, jadi pas nolak yang pertama itu kesalahannya? Iya, penolakan ini disebabin sama narrow framing. Dia cuma fokus ke satu lemparan koin itu aja, plus loss aversion. Padahal, satu-satunya cara buat dapat untung gede dari 100 taruhan, ya harus berani ngambil taruhan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penolakan terhadap satu taruhan yang menarik inilah inti dari myopic loss aversion. Dan ini ada bukti eksperimennya juga kan? Soal frekuensi evaluasi portofolio tadi? Tepat. Taylor, Kahneman, Tversky, sama Alan Schwartz ngelakuin eksperimen. Subjeknya diminta ngalokasiin dana investasi hipotetis antara aset berisiko, mirip saham, sama aset aman. Kuncinya, mereka manipulasi seberapa sering subjek dikasih tahu hasil investasinya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya jelas banget.
Kelompok yang ngelihat hasil investasinya 8 kali setahun, sering banget kan tuh? Iya, hampir tiap bulan lebih ya. Mereka cuma berani ngalokasiin rata-rata 41% ke aset berisiko. Sementara itu, kelompok yang cuma ngelihat hasilnya setahun sekali, jarang, mereka berani ngalokasian 70% ke aset berisiko. Wow, jauhnya bedanya 41% lawan 70%. Jauh banget! Semakin sering kamu kepapar sama naik turunnya pasar, ya semakin takut kamu jadinya. Implikasinya buat kita semua, terutama yang investasinya buat jangka panjang, cukup jelas ya berarti. Jelas banget, kalau kamu punya tujuan finansial jangka panjang, mungkin strategi terbaik justru nggak terlalu sering ngecek kinerja portofolio kamu. Godaan buat ngelihat tiap hari atau tiap minggu itu kuat sih, tapi itu bisa micu myopic loss aversion dan bikin kamu ambil keputusan yang terlalu konservatif atau malah panik jual pas pasar lagi turun. Jadi lebih baik gimana dong? Iya, mungkin lebih baik tetapkan alokasi aset yang sesuai profil risiko dan tujuan kamu, terus tinjau secara berkala aja, misalnya setahun sekali, atau pas ada perubahan kondisi signifikan. Ini mungkin jauh lebih sehat buat finansial dan mental kamu dalam jangka panjang. Oke. Ternyata narrow framing ini muncul di mana-mana ya. Nggak cuma di kalangan eksekutif atau investor. Thaler juga bahas studi soal sopir taksi di New York. Ini contoh menarik lagi nih. Iya, ini studi klasik oleh Colin Kammerer dan rekan-rekannya, termasuk Thaler. Teori ekonomi standar kan bakal prediksi kalau sopir taksi yang rasional itu harusnya kerja lebih lama pas hari rame, pas tarif per jamnya bagus. Kayak pas hujan atau ada acara gede gitu ya. Iya, dan sebaliknya, pulang lebih cepat pas hari sepi, pas nyari penumpang susah. Tujuannya kan maksimalin pendapatan. Masuk akal. Tapi kenyataannya nggak selalu gitu. Justru seringkali kebalik. Studi ini nemuin kalau banyak sopir taksi itu kayaknya nerapin target pendapatan harian. Target harian? Iya, begitu target itu kecapai, mereka berhenti kerja. Nggak peduli hari itu lagi rame banget atau sepi banget. Akibatnya apa? Pas hari rame, pas mereka bisa gampang dapat duit lebih banyak, mereka malah pulang cepet karena target udah tercapai. Wah, sayang banget dong ya. Sebaliknya, pas hari sepi, mereka kepaksa kerja lebih lama, muter-muter nyari penumpang, cuma buat capai target harian yang sama. Padahal pendapatan efektif per jam mereka rendah banget. Nah, ini mirip sama eksekutif tadi ya. Fokusnya ke target jangka pendek, harian, terus jadi kehilangan gambaran besar. Pendapatan mingguan, bulanan yang optimal. Ini narrow framing lagi dong. Persis. Ini contoh narrow framing yang jelas banget. Fokusnya di kotak harian, bukan di total pendapatan dalam periode waktu yang lebih panjang. Perilaku ini, kata studi itu, bisa bikin mereka kehilangan potensi pendapatan sekitar 5–10%. Lumayan juga ya 5–10%. Tapi ada sisi lainnya nggak sih? Nah, menariknya, ada juga dugaan kalau target harian ini mungkin berfungsi sebagai alat kontrol diri, self-control device. Aturannya kan jelas, terus kerja sampai target X tercapai. Ini mungkin lebih gampang diikutin secara mental daripada harus terus-terusan ngitung opportunity cost dan mutusin kapan waktu terbaik buat berhenti. Oh, jadi meskipun nggak optimal secara finansial, tapi bikin lebih simpel gitu ya buat ngambil keputusannya? Bisa jadi. Jadi ada trade-off-nya mungkin. Gede yang takut ambil proyek untung, investor yang keseringan cek portofolio, sampai sopir taksi yang pakai target harian, kita ngelihat pola yang sama terus ya. Narrow framing. Betul. Kecenderungan ngevaluasi tiap keputusan atau periode waktu secara kepisah. Digabung sama loss aversion atau fokus ke target jangka pendek, bisa bawa kita ke pilihan-pilihan yang kurang optimal kalau dilihat dari gambaran besarnya. Tepat sekali. Pelajaran utamanya, ya pentingnya kita berusaha buat memperlebar bingkai kita. Belajar ngevaluasi keputusan nggak secara terisolasi, tapi sebagai bagian dari portofolio yang lebih gede atau rangkaian keputusan jangka panjang. Dan nyadar bias kita sendiri juga penting ya pastinya. Tentu, itu langkah pertama. Perlu diingat juga, lingkungan di sekitar kita gimana insentif diatur, gimana informasi disajiin, itu juga punya peran gede buat ngedorong kita ke narrow framing atau sebaliknya. Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh refleksiin sebentar. Dalam kerjaan, keuangan, atau keputusan-keputusan lain di hidup Anda, ada nggak area di mana Anda mungkin tanpa sadar kejebak dalam narrow framing? Atau mungkin Anda cenderung nilai sukses atau gagal berdasarkan hasil jangka pendek aja. Nggak lihat tren jangka panjang atau kinerja portofolio Anda secara keseluruhan. Pertanyaan bagus tuh. Dan
Mengingat betapa susahnya ngelawan bias-bias ini cuma pakai kemauan keras, bahkan ahli kayak Kahneman aja ngakuin kan? Iya, iya, betul. Ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang agak provokatif nih. Mungkin nggak sih kita ngerancang lingkungan, sistem, atau aturan main yang secara halus ngebantu kita buat otomatis memperluas bingkai pandang kita? Maksudnya gimana tuh? Sistem yang gimana? Ya, sistem yang nyenggol atau nudge kita ke arah keputusan jangka panjang yang lebih baik, tanpa kita harus terus-terusan secara sadar berjuang lawan intuisi sama bias alami kita. Inilah cikal bakal dari apa yang kemudian dikenal luas sebagai konsep nudge dan choice architecture. Wah, Nudge, menarik banget. Sesuatu yang mungkin bisa kita kupas lebih dalam lagi deh di lain kesempatan. Oke, siap. Terima kasih banyak nih udah nemenin ngobrol dan ngebahas ini. Semoga obrolan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua dalam melihat berbagai keputusan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.